Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini kita akan membahas dasar pemrograman Python untuk materi percabangan atau penyeleksian kondisi. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Ini adalah tabel dari percabangan. Yang pertama ada pernyataan if, kemudian pernyataan if-else, dan juga pernyataan if-else. Kita akan bahas masing-masing pernyataan percabangan menggunakan contoh. Untuk percabangan yang pertama yaitu pernyataan if. Pernyataan if menguji satu buah kondisi. Jika hasilnya benar, maka pernyataan di dalam blok if tersebut dieksekusi. Tetapi, jika hasilnya adalah salah atau tidak sesuai dengan kondisinya, maka pernyataannya tidak dieksekusi. Berikutnya adalah pernyataan if-else. Pernyataan if-else itu menguji dua kondisi. Jika sesuai dengan kondisi yang pertama, maka hasilnya atau dia akan mencetak blok pernyataan pada kondisi pertama. Tetapi, jika tidak sesuai dengan kondisi pertama, maka yang akan dicetak adalah blok pernyataan yang kedua. Itu adalah sintak atau format dari pernyataan if dan juga pernyataan if-else. Berikutnya adalah pernyataan if-else. Di sini kita lihat, pernyataan yang ketiga ini bisa terdiri dari lebih dua kondisi. Di sini contohnya, yang pertama, untuk sintaknya, di sini ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, if test kondisi, jika sesuai dengan kondisi pertama, maka dia akan mencetak blok pernyataan pada kondisi pertama. Tetapi setelah dieksekusi, kondisinya tidak sesuai dengan kondisi pertama, mungkin sesuai dengan kondisi kedua, maka akan mencetak blok pernyataan pada kondisi kedua. Tetapi, jika tidak sesuai dengan kondisi pertama dan kedua, maka nanti yang akan dicetak adalah blok pernyataan yang terakhir. Contoh yang pertama adalah contoh percabangan pernyataan if. Di sini kita buat variabel angka. Untuk variabel angka, di sini kita beri nilai 5. Kemudian di sini ada percabangan if yang pertama, if jika nilai dari variabel angka lebih besar dari 0, maka yang akan tercetak adalah di sini pernyataannya print, lalu dipanggil nama variabel angkanya yaitu 5, maka yang akan tercetak adalah 5 adalah bilangan positif. Kemudian di sini variabel angkanya diubah, nilainya menjadi min 1. Lalu di sini kita buat pernyataan if lagi. Jika nilai dari variabel angkanya lebih besar dari 0, maka akan mencetak tulisan nama atau variabel angkanya dipanggil, kemudian di sini tulisannya ditambahkan adalah bilangan positif. Sekarang kita running untuk contohnya yang pertama. Apa yang tampil hasil runningnya? Yang tampil tulisannya adalah 5 adalah bilangan positif. Kenapa yang tampil adalah tulisan seperti ini? Kita cek lagi untuk skripnya. Pada contoh ini, awalnya si variabel angka nilainya adalah 5. Nah, kita lihat apakah 5 lebih besar dari 0? Hasilnya adalah iya atau benar. Jika hasilnya benar, maka statement yang pertama ini akan dieksekusi. Makanya di sini outputnya adalah 5 adalah bilangan positif. Kenapa statement atau pernyataan if yang kedua ini tidak dieksekusi? Kita cek. Karena di sini nilai dari variabel angkanya adalah min 1. Min 1, apakah min 1 itu lebih besar dari 0? Jawabannya adalah salah atau bukan.
karena min 1 itu lebih kecil dari 0. Sehingga untuk pernyataan if yang kedua ini tidak dieksekusi karena hasilnya salah atau tidak benar. Berikutnya adalah contoh untuk percabangan if-else. Di sini kita membuat variabel dengan nama variabel bilangan. Kemudian, variabel bilangan kita beri nilai 5. Lalu di sini kita buat script untuk percabangan if-else. Yang pertama, scriptnya adalah if jika nilai dari variabel bilangan itu lebih besar atau sama dengan 0, maka dia akan mencetak pernyataan positif atau 0. Else, selain itu, berarti selain itu, dia akan mencetak tulisan bilangan negatif. Maksudnya adalah, di sini kan variabel bilangannya kita tentukan nilainya adalah 5. Kemudian kita cek, apakah 5 itu lebih besar atau sama dengan 0? Ternyata hasilnya adalah benar. Jika hasilnya benar, maka yang akan tercetak adalah pernyataan yang pertama. Jika hasilnya salah atau tidak sesuai, maka akan mencetak pernyataan kedua. Kita coba running filenya. Hasil runningnya adalah positif atau 0. Berarti hasil runningnya adalah mencetak pernyataan yang pertama. Tetapi coba kita ubah nilai dari variabel bilangannya, contoh kita ubah menjadi min 2. Ketika kita ubah menjadi min 2, kemudian kita running kembali, maka yang tampil adalah bilangan negatif. Kenapa? Karena min 2 di sini itu kurang dari 0. Sehingga dia mencetak tampilan atau pernyataan yang terakhir, yaitu bilangan negatif. Ketika dieksekusi, apakah min 2 lebih besar atau sama dengan 0? Hasilnya adalah tidak atau salah. Maka yang tercetak adalah pernyataan yang terakhir atau yang kedua. Itu adalah penjelasan contoh percabangan if-else. Kemudian, contoh berikutnya adalah contoh percabangan if-else, if-else. Di sini berarti sudah lebih dari 2 kondisi. Kita lihat contohnya. Kita membuat nama variabel bilangan. Kemudian, si variabel bilangan ini kita beri nilai min 6 atau minus 6. Kalau minus itu kan berarti nilainya adalah kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 itu namanya bilangan positif. 1, 2, 3. Seperti itu. Kalau minus berarti kurang dari 0. Kemudian di sini ada percabangan if. Jika variabel bilangan nilainya lebih besar dari 0, maka yang akan tercetak adalah tulisan bilangan positif. Kemudian, else if, kondisi kedua, jika nilai dari variabel bilangan ini sama dengan 0, ini kan operator ya, operator sama dengan 0, maka yang akan tercetak adalah pernyataan pada kondisi kedua, yaitu tulisan 0. Berikutnya, selain kondisi pertama dan kondisi kedua, berarti dia akan mencetak pernyataan yang terakhir, yaitu bilangan negatif. Sekarang kita cek, untuk variabel bilangan itu kita kasih nilainya min 6. Apakah min 6 lebih dari 0? Tidak, berarti tidak sesuai. Kita masuk ke kondisi kedua. Apakah min 6 sama dengan 0? Tidak, berarti tidak sesuai dengan kondisi pertama, tidak juga sesuai dengan kondisi kedua, berarti yang dicetak adalah pernyataan pada kondisi ketiga atau kondisi yang terakhir, yaitu bilangan negatif. Nah, sekarang kita coba buktikan, kita running.
Ini hasil runningnya yang muncul adalah bilangan negatif. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal. Yang pertama, di sini ada soal dalam bentuk tabel. Di sini ada kode, merek, ukuran, dan juga harga. Jadi, nanti logika soalnya adalah ketika kita input kodenya SP, maka mereknya yang muncul adalah Superdry. Di dalam kondisi kode, itu ada kondisi lagi yaitu ukuran. Jika ukurannya S, maka harganya sekian. Jika ukurannya M, maka harganya sekian. Begitu juga ketika kita input kodenya AD, maka merek yang tampil adalah Adidas. Ketika mereknya Adidas tampil, kemudian kita pilihnya ukuran S, maka harganya sekian, dan jika kita pilih ukuran M, maka harganya sekian. Jadi di sini logika dari soalnya adalah untuk kode itu diinput, kemudian untuk merek itu tampil, untuk ukuran diinput dan untuk harga tampil. Jadi yang diinput di sini adalah kode dan ukuran. Untuk merek dan juga harga itu tampil. Langsung saja kita mulai kerjakan contoh soalnya. Yang pertama di sini kita buat variabel dulu. Kita buat berapa variabel? Kita lihat dulu contoh soalnya. Di sini kita akan buat yang diinput terlebih dahulu, yaitu kode dan juga ukuran. Berarti kita buat variabel kode baju dan juga ukuran baju. Yang pertama untuk kode baju. Kode bajunya itu nanti kita akan input menggunakan fungsi input. Di sini kita akan tulis tampilan masukkan kode baju. Kemudian di situ kan pilihan kode bajunya ada dua, SP atau AD. Berarti di sini kita kasih pilihan SP atau AD, tutup kurung, kemudian titik 2. Secara otomatis ketika kita input tanda petik 2 atau kutip 2 di awal, maka otomatis kutip 2 tutupnya akan tampil. Begitu juga ketika kita ketikan atau kita input tanda buka kurung, maka secara otomatis tutup kurungnya sudah tampil. Kita lanjutkan, berikutnya kita akan buat variabel untuk ukuran. Untuk ukuran juga diinput menggunakan perintah atau fungsi input, misalkan isi tampilannya adalah masukkan ukuran baju, kemudian di sini ukurannya kan ada dua, ada S dan juga M. Kita kasih tambahan pilihan S atau M. Oke, kalau sudah, kita sudah buat script untuk input. Di sini saya kasih komentar, ini adalah script input. Selanjutnya, sebelum kita buat script output, kita buat dulu script prosesnya. Atau di sini kan kita menjalankan contoh percabangan atau penyeleksian kondisi if. Berarti untuk percabangan if-nya itu kita nyatakan sebagai proses. Jadi kita buat di sini. Saya buat komentar dulu. Script proses percabangan. Yang pertama, kita buat pernyataan if jika variabel kode bajunya yang diinput itu sama dengan SP, kemudian kita buat variabel OR. Kenapa? Karena mungkin saja ketika proses penginputan, ketika diinput SP, itu mungkin saja kita menginput menggunakan huruf kapital atau menggunakan huruf kecil. Jadi di sini kita coba buat untuk percabangannya, untuk kondisinya, yaitu dua kondisi, huruf kapital dan juga huruf kecil, menggunakan operator OR. Jika kode baju yang diinputnya SP huruf kapital OR atau kode bajunya yang diinput adalah SP huruf kecil, jangan lupa untuk penulisan if diakhiri dengan titik 2, maka mereknya yang akan muncul adalah
Di sini, jika kodenya SP, mereknya adalah Superdry. Berarti kita buat pernyataannya adalah Superdry. Jadi, if ini adalah kondisinya, merek ini adalah pernyataannya. Kita lanjutkan. Nah, di dalam kode baju SP dan merek Superdry, itu ada kondisi lagi yaitu ukuran. Ada 2, S dan juga M. Jadi kita buat lagi di sini. Jika ukurannya yang diinput di atas pada saat menginput atau memasukkan ukuran baju, jika ukurannya adalah S huruf kapital atau S huruf kecil, maka nah di sini kalau dipilih ukuran atau diinput ukurannya apa, maka harganya muncul. Berarti kita buat di sini pernyataan untuk harga. Maka harganya adalah 450.000. Berikutnya, karena ukurannya ada 2 S dan M, berarti kita buat kondisi kedua. Else if jika ukurannya yang diinput adalah M huruf kapital atau M huruf kecil, maka harganya adalah 500.000. Ada 2, ada ukuran S dan juga M. Berarti, selain kita input ukuran S dan juga M, maka else pernyataan terakhir, maka yang akan tampil harganya adalah 0. Jadi ini masih di kode baju SP ya, masih di kode baju yang pertama. Nah, selesai di kode baju yang pertama. Di dalam kode baju pertama ada merek, di dalam merek itu ada ukuran lagi, ada kondisi lagi yaitu ukuran S dan juga M. Berikutnya kita akan buat kondisi untuk kode baju AD. Untuk membuat kondisi kode baju yang kedua, kita bisa saja mengcopy dari skrip kondisi kode baju SP yang pertama tadi. Kita copy skripnya, nanti kita sesuaikan dengan contoh soalnya. Jangan lupa, karena ini kondisi kedua, jadi kita tambahkan untuk script if-nya kita tambahkan L atau else if. Kemudian kita sesuaikan dari soalnya, kode baju yang kedua adalah AD. Kita tulis AD. Kemudian jika kode bajunya AD, maka merek yang tampil adalah Adidas. Untuk ukurannya Adidas yang M, harganya adalah 650.000 dan untuk ukuran M harganya 700.000. Selain ukuran S dan M, maka harga yang tampil adalah 0. Berikutnya, kita sudah membuat kode baju SP dan AD. Mungkin saja ketika memasukkan kode baju, kita bisa saja menginput kode bajunya selain SP dan juga AD. Nah, jika kondisinya seperti itu, maka kita harus buat kondisi yang terakhir, yaitu menggunakan else. Jadi, selain kode baju SP dan juga AD, maka di sini kita bisa menampilkan mereknya, yaitu saya akan menampilkan tulisan Anda salah input kode baju. Kemudian untuk harganya nanti yang akan muncul adalah 0. Ya. Setelah selesai membuat skrip proses atau membuat skrip percabangan, berikutnya adalah kita akan membuat skrip output. Di sini saya mau buat komentar dulu menandakan bahwa sekarang kita akan buat skrip output-nya. Nah, kita lihat dulu, kita kembali lagi ke contoh soalnya. Di sini tadi yang diinput adalah kode dan juga ukuran. Berarti yang tampil adalah merek dan harga, atau outputnya adalah merek dan harga. Nah, kita akan buat skrip untuk menampilkan merek dan juga harga. Sebelumnya, saya mau membuat sebuah garis dulu. Di sini.
Kemudian saya akan buat script untuk menampilkan merek dan juga harga. Di sini saya ketik merek baju, merek bajunya, saya ketik kemudian saya panggil variabel merek. Tetapi perhatikan, karena variabel merek itu bertipe data string, jadi sebelum memanggil variabel merek, kita tambahkan dulu script untuk konversi tipe data string yaitu str. Kemudian baru kita panggil si variabel merek. Selanjutnya, saya akan panggil juga variabel harga untuk menampilkan harga baju. Di sini saya buat tampilan Rp atau rupiah sebelum penyebutan angka. Kemudian saya panggil si variabel harga. Sebelum memanggil variabel harga, saya awali dengan tanda koma. Kenapa variabel harga tidak dikonversikan? Karena variabel harga itu bertipe data integer. Jadi untuk pemanggilan nama variabelnya, kita cukup langsung memanggil nama variabelnya saja, tidak perlu dikonversi lagi. Oke, setelah selesai pembuatan script output-nya, sekarang kita akan coba running untuk filenya. Kita akan coba running. Di sini saya akan menginput kode bajunya, contohnya saya akan menginput SP. Kemudian, diminta lagi untuk menginput ukuran, saya input ukuran bajunya misalkan M. Berarti harusnya jika kode yang diinput SP dan ukurannya M, maka yang muncul mereknya adalah Superdry dan juga harga yang muncul adalah 500.000. Nah, kita buktikan, kita coba enter lagi. Kita lihat untuk tampilannya seperti ini. Ketika diinput kode bajunya SP dan ukurannya M, maka merek bajunya Superdry dan untuk ukuran M, harga bajunya yaitu 500.000. Berarti sudah sesuai. Seperti itu. Tinggal kalian coba saja running jika yang diinput adalah selain kode SP. Sekian pembahasan mengenai percabangan di dalam bahasa pemrograman Python. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, semoga bermanfaat. Terima kasih.